Sahabat EKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan refleksi perenungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Hadi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Rahmat Kemarahan. Dalam tradisi Kristen, kemarahan atau anger, ira, menjadi satu dari 7 dosa utama, 7 capital sins, atau 7 dosa mematikan, 7 deadly sins. Begitu seriusnya kemarahan sehingga Yesus secara tegas menyebutnya sebagai akar dari pembunuhan. Tentu ada banyak alasan bagi seseorang untuk membunuh. Namun, dengan mengaitkan kemarahan dan pembunuhan, Yesus berusaha untuk memperlihatkan betapa banyaknya pembunuhan yang dipicu oleh kemarahan yang tidak terkendali. Di titik ini, kita melihat bahwa terdapat 2 hal yang penting. Pertama, kita harus memastikan apakah kemarahan kita terkendali, atau kemarahan itulah yang telah mengendalikan kita. Kedua, kita harus memastikan apakah kemarahan kita bersifat merusak atau membangun. Jadi, dengan mengaitkan kemarahan dan pembunuhan, Yesus sebenarnya tidak sedang melarang semua orang untuk marah. Pendeta Joas percaya Yesus memahami benar bahwa kemarahan bersifat alami dan manusiawi. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus mengenai kemarahan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Jadi kemarahan terkadang tak dapat dan memang tak boleh dihindari. Untuk alasan yang benar, kita harus marah. Misalnya, ketika kita menyaksikan ketidakadilan, pelecehan, penindasan, dan tindakan-tindakan salah lainnya, perasaan kita diliputi kemarahan. Kemarahan semacam itu tidak dilarang, malah dianjurkan. Seorang Kristen yang mengaku hidup di bawah tuntunan Roh Kudus seharusnya marah menyaksikan semua itu. Kemarahan dengan demikian menjadi ekspresi manusiawi dari kekudusan dan kebenaran. Hanya saja pada saat bersamaan kita harus menyadari bahwa kemarahan yang tak terkendali justru akan menguasai kita dan menyeret kita ke respons yang buruk terhadap situasi yang menimbulkan kemarahan tersebut. Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat di Efesus agar ketika mereka marah, dosa tidak menyelinap masuk. Salah satu caranya adalah mereka tidak membiarkan diri dipenuhi kemarahan terus-menerus. Ia boleh muncul sesaat, tetapi harus dikendalikan dengan cepat sebelum matahari terbenam, seperti kata Paulus. Di dalam tradisi Kristen, sebagaimana yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, terdapat beberapa perasaan yang masing-masing memiliki lawannya. Misalnya, sukacita, kesedihan, cinta, benci, ketakutan, keberanian, keinginan, keengganan, pengharapan, keputusasaan. Selain semua perasaan tersebut, Aquinas mencatat kemarahan. Namun uniknya perasaan ini tidak memiliki perasaan lain yang menjadi lawannya. Mengapa? Sebab bagi Aquinas, berbagai pasangan perasaan yang disebut sebelumnya menggambarkan gerak menjauhi atau mendekati kejahatan. Namun kemarahan berbeda. Ia dipandang sebagai sebuah perlawanan atas kejahatan itu sendiri. Karena itu, tidaklah mungkin seseorang menghindar dari perasaan tersebut.
Pada kemudian hari, seorang teolog feminis bernama Mary Daly membahas tiadanya pasangan untuk kemarahan di dalam pandangan Aquinas tersebut. Daly mengusulkan sebuah lawan bagi kemarahan, yaitu keterlepasan. Artinya, jika seseorang marah kepada seseorang atau sesuatu, ia terlibat dengan apa atau siapa yang membuatnya marah. Maka melepaskan diri dari apa atau siapa yang membuat marah itulah lawan dari kemarahan. Bagi Daly, disosiasi atau keterlepasan sangat berbahaya sebab energi yang seharusnya keluar untuk dapat mengekspresikan kemarahan kini berputar-putar di dalam diri seseorang dan berpotensi menyerang diri sendiri. Membenturkan kemarahan pada disosiasi sangatlah penting untuk menghidupi kemarahan di hadapan ketidakadilan. Kita harus marah terhadap ketidakadilan yang terjadi di hadapan kita. Melepaskan diri dari kemarahan justru menjadikan kita bagian dari ketidakadilan tersebut. Sekitar 160-200 tahun sebelum Yesus hidup, dikenal seorang Yahudi bernama Yudas Makabe. Ia seorang imam dari suku Lewi yang kemudian menjadi pemimpin sebuah pemberontakan yang disebut pemberontakan Makabe. Penyebab pemberontakan itu adalah perbuatan Raja Seleukid bernama Antiochus IV Epiphanes yang menajiskan bait Allah milik bangsa Yahudi. Ia melarang aktivitas ritual keagamaan diadakan di sana, melarang puasa, dan berbagai kegiatan religius Yahudi. Puncaknya, ia mendirikan patung dewa Zeus di pelataran bait Allah. Penghinaan ini tentu memicu kemarahan orang-orang Yahudi yang ditindas. Yudas Makabe lalu memimpin pemberontakan melawan penguasa asing itu dan mereka menang. Berkat tindakan kepahlawanan Yudas Makabe, bait Allah dapat disucikan kembali. Kisah heroik ini dicatat di dalam kitab 1 dan 2 Makabe yang dapat kita temukan di dalam kumpulan kitab Deuterokanonika yang dipergunakan oleh sahabat-sahabat Katolik. Di dalam 2 Makabe 10 ayat 7 disisahkan bagaimana Yudas Makabe disambut oleh rakyat melambaikan daun-daun palem ketika ia memasuki Yerusalem dalam kemenangan. Semoga Anda dapat menduga kemana arah tulisan ini akan Pendeta Joas bawa. Ya, beberapa abad sesudahnya ada seorang rabi asal Nazaret yang juga menerima sambutan yang tak kalah meriahnya. Orang-orang Yahudi melambaikan daun-daun palem menyambut Yesus yang memasuki Yerusalem. Persis seperti leluhur mereka menyambut Yudas Makabe memasuki Yerusalem, mereka memiliki harapan yang mirip dengan harapan leluhur mereka beberapa abad sebelumnya, yaitu terbebas dari cengkeraman penjajah asing. Itu sebabnya mereka berteriak, Hosiana. Banyak orang Kristen salah memahami arti kata Hosiana. Kata ini tidak sama artinya dengan haleluya. Kata Hosiana merupakan sebuah seruan yang berarti selamatkanlah kami. Namun berbeda dengan Yudas Makabe, Yesus masuk ke Yerusalem dengan mendunggangi keledai yang menjadi tanda damai, bukan perang. Keledai tidak pernah dipakai sebagai hewan tunggangan kala perang, seperti halnya kuda. Yesus Kristus memasuki Yerusalem sebagai Raja Damai. Namun sama seperti Yudas Makabe, Yesus juga memiliki intensi untuk membersihkan bait Allah. Maka setelah ke Yerusalem, Yesus langsung ke bait Allah untuk membersihkannya. Injil Yohanes menaruh peristiwa ini di urutan yang berbeda sendiri. Menarik sekali. Yesus tampil sebagai Makabe baru. Sama seperti Makabe yang dipenuhi oleh kemarahan atas penindasan dan kezaliman penguasa saat itu, demikian pula Yesus. Namun apa yang berbeda adalah
siapa yang mencemari bait Allah. Di dalam kisah Yudas Makabe, penguasa asinglah yang mencemari rumah Allah. Sementara di dalam kisah Yesus, para pemimpin agama dan keluarga mereka yang berjualan di sanalah yang mencemari bait Allah dan karena itu menjadi sasaran kemarahan Yesus. Yang pasti, di dalam keduanya kita melihat kemarahan sebagai sebuah perasaan yang dapat dimengerti dan diterima. Apakah perasaan Anda diliputi kemarahan saat ini? Anda marah karena apa? Mari telisik hati kita dengan jujur. Apakah kemarahan kita muncul karena ketidakadilan atau orang-orang yang mementingkan diri sendiri dengan ongkos orang lain yang lemah? Jika ya, mungkin kemarahan tersebut perlu kita terima sebagai rahmat Allah Sang Kebenaran. Atau mungkin Anda tengah marah terhadap kemalangan yang harus Anda alami tanpa henti. Anda marah kepada Allah? Pendeta Joas berada dalam posisi untuk tidak menghakimi kemarahan Anda. Namun beliau ingin berada di samping Anda untuk memvalidasi kemarahan Anda. Pada saat bersamaan, Pendeta Joas perlu mengundang Anda untuk terus menilai diri. Apakah kemarahan Anda sungguh-sungguh menjadi sebuah kemarahan yang bajik atau sebuah kemarahan yang menghanguskan diri sendiri? Allah tidak berhenti menjadi Allah yang penuh cinta hanya karena kemarahan kita. Mungkin jalan terbaik untuk merespons kemarahan kita kepada diri sendiri atau kepada Allah adalah dengan menenggelamkan diri dalam rahmat Allah itu. Semoga secara berangsur kita dapat berdamai dengan Allah yang melampaui segala akal itu. Namun jika kemarahan Anda terjadi karena ketidakbenaran yang terjadi di hadapan Anda, doa Pendeta Joas adalah kiranya Allah memakai kemarahan tersebut sebagai cara Anda untuk melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan semoga melaluinya, dunia yang tampak muram ini akan sedikit lebih baik berkat kemarahan kudus Anda. Itulah sesungguhnya yang ingin diungkapkan lewat berkat Benediktin. Kiranya Allah menyertaimu dengan kemarahan terhadap ketidakadilan, penindasan dan eksploitasi terhadap orang lain, sehingga engkau dapat berjuang untuk keadilan, kebebasan dan perdamaian. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.